Halo, saya memiliki mesin kompresor untuk tabung PCP ya. Jadi ini saya beli buatan Cina, tidak ada merek ya. Jadi ini kalau saya hitung baru 6 kali saya pakai sejak saya beli ya, untuk mengisi tabung saya, dan itu pressure-nya antara 1500 sampai dengan 2400-an. Namun berapa kali kita pakai muncul kendala-kendalanya. Di antaranya adalah di awal mulai suaranya kresek gitu kan. Nah, jadi kita beranikan diri untuk memperbaikinya. Nah, kemarin tuh kan pressure-nya turun nih, ya kan. Setelah kita cek, ini bagian headnya ya. Jadi ini kepala piston. Jadi di sini tuh ada ring ya, ini ring. Jadi mesin ini cara kerjanya kebalik. Cara kerjanya itu menghisap dari bawah ya. Jadi ini pistonnya, ya dia menghisap dari bawah sini, ya menuju ke atas. Jadi pada saat dia menghisap, pistonnya turun ke bawah, ini akan naik. Dimana nanti di sini ada baut untuk ke stangnya ya. Jadi dia kemari ya. Jadi ada baut. Oh, maaf, bukan yang ini ya. Mana ya? Baut. Ininya kemana ya? Oke, nggak kelihatan ya di mana. Ada stangnya ya. Jadi prinsip kerjanya adalah ini ada baut, cuman agak longgar. Jadi ketika nanti ini ke bawah, pistonnya bergerak ke bawah ya, ke bawah begini, maka angin akan ditekan dari bawah ke atas. Nah, ketika piston ini naik ke atas, maka ini akan posisinya di bawah. Nah, kemarin pada saat saya buka itu ada serpihan di sini, seperti serpihan tembaga, sehingga dia posisinya tetap membuka seperti ini. Nah, pada saat dia pistonnya mau menaik ke atas, dia tetap ganjel, sehingga udara tadi tidak terkompres, melainkan terbuang kembali ke bawah, ya, atau kita sebut dengan inletnya ya. Nah, kemudian disorong masuk melalui pipa ini ya. Di pipa yang mana sini ada guli-gulinya ya, sedot, kemudian ditekan. Ditekan dari sini ya, masuk, kemudian ini ya, masuk, ditekan lagi sama piston untuk keluar ke situ ya. Jadi ada keunggulannya dari konstruksi yang saya punya ini ya. Jadi ini keuntungannya, linearnya itu kayak blok motor ya ini. Cuman posisi cara kerjanya itu menurut saya kurang durability ya. Artinya durabilitasnya itu kurang ya, bagus ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia modelnya dari bawah. Nah, jadi ini ada lubang nih. Ini posisi atas, ini posisi bawah. Jadi ini filternya ini itu berada di bawah. Ini retak nih. Nah, harusnya kan dari sini ya. Nah, itu di keliling ini ada ini. Dia di situ. Nah, ini nih yang membuat si ini naik ke atas, pecah serpihannya. Kenapa bisa pecah ya? Jadi untuk pistonnya itu dia oblak. Sebenarnya nggak oblak ya. Saya bilang ya, maaf, ini saya satu tangan. Kocak lah ya, kocak. Ini itu kocak. Jadi bisa berputar. Sebentar. Jadi ini itu kocak ya. Lihat nih. Ini harusnya kan dia tidak boleh berputar ya ini. Ketika saya putarin tidak boleh berputar nih. No. Kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Ini berputar nih. No. Ini harusnya nggak boleh. Nah, ini yang membuat dia timbul vibrasi. Jadi ketika dia naik turun, geledek. Nah, sehingga memicu si filternya ini pecah. Yang tadi saya bilang ya. Ini filter air kayaknya. Pecah nih. Nah, sehingga pecahnya ini naik, mengganjal si klep
yang tadi ya, yang harusnya pada saat dia dari bawah, pada saat dia menyorong ke bawah gini kan dia udara tuh ditekan nih ke atas nih, masuk kemudian ditahan sama klep posisi jatuh ke bawah nih, sorong nih. Nah karena ada ganjalan itu, ada space seperti ini, dia nggak mau kosong. Nah sehingga pressure-nya down ya. Oke, kita kembali. Nah ini saya cari-cari nggak ada dijual. Jadi saya punya inisiatif. Kita tahu filter air, filter angin yang model bulat seperti ini tuh biasanya ada. Nah itu nanti saya siasati, saya masukin lagi. Nah, karena saya tanya sama penjualnya juga nggak punya gitu kan. Jadi saran saya mending belilah produk yang outer shell service-nya itu bagus. Kemudian yang kedua spare part-nya itu ada ya. Jadi kalau saya lihat di internet tuh merek-merek yang sama seperti ini, mereknya AFG kalau nggak salah, AFG atau FGH, AGH, nah itulah ya. Tapi yang saya suka ini dia pakai linear seperti ini, beda sama merek Tuxing atau merek Hogan ya. Ya ini kayak motor ya. Mungkin ini bakal saya modifikasi seperti kompresor pada umumnya dia, jadi dia masuknya dari atas. Jadi dari atas itu bisa kita filter. Nah mungkin nanti saya ada inisiatif ini saya modifikasi ya. Ini kan posisinya seperti ini nih ya. Jadi harusnya kan udara itu kan masuknya dari bawah nih. Nih. Masuk, kemudian didorong, ya kan? Kemudian masuk, didorong, keluar kemari melalui valve ya, pipa, kemudian dia masuk ke bagian bawah ini. Ini dari sini masuk, ya kan? Kemudian dari sini ini ada lubang kecil, dia masuk ke piston ini. Nah, ditekan lagi, gitu dia. Jadi konstruksinya simpel ya. Oke, nanti coba saya tunjukin ya. Jadi gimana cara perbaikannya terkait kendala yang saya alami. Jadi yang pertama itu ini harus saya buka. Oke, ini sudah kita buka ya, pakai impact ya, ukuran baut atau murnya itu 13 mili. Jadi memang produk ini ukurannya di luar dari ukuran biasa ya, artinya ukurannya jarang kita gunakan. Jadi ini adalah murnya. Jadi murnya ini putaran kebalik ya. Biasanya kalau kita mengunci itu kan ke kanan, ini kebalik ya. Jadi ke kanan dia membuka, ke kiri mengunci. Nah, masalah oblak itu ternyata sudah ditemukan. Jadi jarak ini kita buka ya. Jadi jarak ini tuh sama ini, antara ini sama ini ya, itu masih lebih tinggi ini. Nah, sehingga ini tidak sepenuhnya menekan si bandulnya nih. Harus kan rapat nih, itu dia harus sama nih setidaknya. Ini enggak, ini masih lebih tinggi. Jadi space gini sehingga dia oblak. Jadi itu ya, untuk masalah yang oblaknya udah kita temukan apa masalahnya. Solusinya bisa kita tambah ring mengganjal ya. Di sini kita tambah ringnya ya. Nih, sini kita tambah ringnya ya. Atau ini kita bubut. Nih, kalau bubut kan nambah biaya nih. Nah, mending kita cari aja ring ya atau spacer yang ukurannya lebih besar ya dari as ini. Nah, kemudian nanti diganjal. Nah, mudah-mudahan itu bisa mengatasi dengan cara yang murah ya. Oke. Ini sudah kita bersihin ya. Ini kita masukin. Ya. Dan jangan lupa ini juga kita masukin ya. Ini aja yang di atas. Ini sedikit oblak ya. Harusnya nggak boleh oblak ini. Oke, kita masukin. Ya, kita getok aja pakai palu seperti ini ya. Pelan-pelan.
yang tadi saya bilang, yang mutar-mutar, karena masih ada spelling. Ini bisa kita ganjel pakai apa gitu ya. Solusi sebenarnya dicuci sih. Cuci dikit ya. Kalau ada ring bagus sih. Kemudian setelah saya cek, ini bearingnya juga oblak ya nih. Akan saya coba ganti dengan produk dari Koyo ya. Jadi ini kode bawaannya itu ini 6001 ya. Yang ini juga 608 RS ya. Tapi ini kayaknya masih bagus. Tinggal yang ini aja yang mau kita ganti ya. Mungkin karena oblak-oblak seperti ini jadi ngikut oblak. Jadi cukup kita buka aja. Nih. Ya. Jadi nanti akan